Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya sendiri, Siva binti Karyawan, dan rekan saya, Ardiana Puspitasari, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prosedur Administrasi dan Pelaporan Hasil Belajar. Simak dengan baik ya guys. Yang pertama terkait pengertian, tujuan, dan fungsi laporan hasil belajar. Yang pertama, pengertian ya teman-teman. Jadi laporan hasil belajar peserta didik itu merupakan sarana komunikasi antar sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis di antara mereka. Proses pelaporan hasil belajar ini merupakan satu tahapan dari serangkaian proses pendidikan di sekolah yang harus dilalui. Pada saat pelaksanaannya, pelaporan harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya seperti yang pertama, konsisten dengan pelaksanaan penilaian sekolah. Jadi, penilaian ini ada tahapan-tahapannya. Setelah itu, pada tahap akhir yaitu dilaporkan dalam wujud seperti rapot. Yang kedua yaitu membuat perincian hasil belajar yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik. Yang ketiga, menjadikan adanya informasi mengenai permasalahan anak dalam belajar kepada orang tua. Ini mengandung berbagai cara dan strategi dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Jadi itu semua adalah kriteria atau apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelaporan hasil belajar. Memasuki poin yang kedua yaitu terkait dengan tujuan. Jadi adanya pelaporan hasil belajar itu nantinya akan dikemanakan. Nantinya harus dilaporkan kepada siapa saja, yaitu dilaporkan kepada orang tua atau wali. Ada kepala sekolah, ada pengawas, ada pemerintah juga, ada mitra sekolah dan peserta didik itu sendiri. Hal ini bertujuan agar proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik serta perkembangannya dapat diketahui berbagai pihak. Jadi yang saya sebutkan tadi merupakan pihak-pihak yang harus atau biasanya dilaporkan terkait perkembangan peserta didik. Selain itu, tujuan administrasi dan pelaporan hasil belajar yaitu yang pertama, untuk mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik secara cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan. Jadi ini setelah para pendidik melaporkan hasil belajarnya melalui salah satu media yaitu rapot, seperti rapot ya teman-teman, biasanya kan rapot. Kewajiban bagi wali atau orang tua dan peserta didik itu sendiri yaitu menjaga data dari perkembangan hasil belajar atau yang disebut dengan rapot. Yang kedua yaitu sebagai penyedia informasi tentang kemajuan dan prestasi peserta didik. Jelas ya teman-teman? Jadi sangat penting ya teman-teman adanya sebuah pelaporan hasil belajar peserta didik. Manfaat hasil belajar ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Contohnya seperti guru itu sendiri, terus pihak-pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan adanya kemauan untuk memperbaiki dari peserta didik itu sendiri. Dukungan ini akan diperoleh apabila mereka memperoleh informasi hasil belajar yang lengkap dan akurat. Ini seperti kriteria atau hal-hal yang harus hal-hal yang harus ada, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan pelaporan hasil belajar yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Selanjutnya, laporan hasil belajar ini meliputi apa saja di dalamnya, yaitu ada beberapa aspek-aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, setelah itu ada aspek afektif dan psikomotorik. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Kusaini selaku dosen kita pada awal-awal materi pembelajaran ya teman-teman. Selanjutnya, poin yang kedua atau materi yang kedua yaitu terkait penilaian hasil belajar. Penilaian itu apa sih teman-teman? Yaitu penilaian
adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan informasi ini melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Penilaian harus dilakukan seefektif mungkin, teman-teman. Oleh karena itu, meskipun informasi dikumpulkan sebanyak-banyaknya dengan berbagai upaya, kumpulan informasi tersebut tidak hanya lengkap dalam memberi gambaran, tapi juga harus akurat untuk menghasilkan keputusan. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kerja atau performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan penilaian dalam kurikulum 2013 adalah ada KKM, ada predikat, ada remedial, dan pengayaan. Adapun penilaian terhadap peserta didik dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menentukan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai indikator. Jadi, pendidik menciptakan sebuah silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan pembelajaran dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menentukan kriteria penilaian itu, pendidik memilih teknik penilaian sesuai indikator yang tepat. Jadi indikatornya seperti apa, nanti penilaiannya cocoknya bagaimana. Yang kedua ada pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau non-tes. Yang ketiga, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema yang dibahas. Ini contoh realnya, contoh jelasnya itu bisa kita lihat pada pembelajaran SD ya teman-teman. Bukunya itu kan ada tema-tema. Jadi satu LKS atau satu buku itu terdapat beberapa tema-tema antara pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika itu berhubungan gitu. Ini harus mengacu pada indikator dan dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang keempat, hasil penilaian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar peserta didik. 5. Laporan hasil penilaian oleh pendidik. Berbentuk yang pertama ada nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi penilaian pengetahuan dan keterampilan ini berupa nilai dan atau deskripsi. Yang kedua ada deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. Poin yang keenam ada laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, misalnya wali murid, orang tua, BK, dan sebagainya. Yang ketujuh, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik dalam satu semester. Hasilnya diakumulasikan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas. Seperti pengalaman kita sebelum-sebelumnya ya teman-teman, jelas. Kita menerima rapot itu biasanya kan ada semester 1 dan semester 2. Jadi itu adalah yang dimaksud dari penilaian pelaporan hasil belajar. Pelaporan penilaian hasil belajar. Poin yang terakhir yaitu penilaian KI1 atau sikap spiritual. Tadi kan penilaian yang harus dinilai ada 3 ranah ya teman-teman. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu penilaian KI1 terkait sikap spiritual. Pada tabel rekap penilaian ada aspek sikap spiritual yang harus dinilai oleh siswa, oleh guru terhadap siswa.
Yang pertama ada toleransi, ada tanggung jawab, ada ketaatan, ada ketakwaan. Aspek-aspek ini harus dinilai secara akurat, secara jujur terkait peserta didik. Sikap peserta didik ini seperti apa di dalam kelas? Ini pada semester 1 atau semester ganjil ya teman-teman. Misalnya Mbak Arini memiliki sikap spiritual toleransi, yaitu PB. PB itu perlu bimbingan. Memiliki sikap tanggung jawab yang sangat baik, memiliki sikap ketakwaan yang sangat baik. Maka karena sangat baiknya ini ada 2 dan PB-nya ada 1, Mbak Arini memiliki predikat yang sangat baik. Begitupun Mbak Aulia, Balkis, dan Bella. Maka dari itu nilai rapotnya nanti di rapot. Misalnya nama siswa Mbak Arini kelas 11 semester ganjil berpredikat sangat baik. Deskripsinya seperti ini teman-teman. Ini salah satu deskripsi ya. Ananda Arini selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kan KI 1 kompetensi intinya kan yang terkait spiritual kan bertakwa ya teman-teman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka deskripsinya Ananda Arini selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperlihatkan sikap baik dalam ketaatan dan tanggung jawab beragama, sikap toleransi sudah meningkat. Seperti itu teman-teman. Itu salah satu contoh. Perkenalkan, saya Ardiana Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Syifa tadi, yang sudah membahas materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu penilaian KI 2 atau sikap sosial. Teman-teman bisa lihat di rekap penilaian. Di sini saya ambil nama 4 orang, yaitu Arini, Aulia, Balkis, dan juga Bella. Nah, aspek sikap sosial yang harus dicapai yaitu sikap toleransi, tanggung jawab, jujur, dan juga percaya diri. Nah, sikap-sikap ini didapat dari KD dalam semester tersebut yang harus dicapai. Kemudian di sini saya akan membahas dari yang pertama yaitu Arini. Arini itu aspek sikap sosial yang tercapai itu percaya diri, sangat baik, dan sikap toleransi itu masih perlu bimbingan. Sehingga dalam penulisan dalam nilai rapot, deskripsinya berbunyi Ananda Arini memperlihatkan sikap percaya diri yang sangat baik, memperlihatkan sikap baik dalam sikap jujur dan tanggung jawab, dengan bimbingan dan pendampingan akan mampu mengembangkan sikap toleransi. Nah, selanjutnya untuk Aulia, kita lihat dari aspek sikap sosialnya dari rekap penilaian yang tadi. Aulia itu dari sikap toleransi itu sudah sangat baik. Nah, dari sikap tanggung jawab, ia masih perlu bimbingan. Nah, di sini ia dikategorikan dalam predikat baik. Jadi, bunyi deskripsinya menjadi Ananda Aulia memperlihatkan sikap toleransi yang sangat baik, memperlihatkan sikap baik dalam kejujuran dan percaya diri, dengan bimbingan dan pendampingan akan mampu meningkatkan sikap tanggung jawab. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa dalam penilaian sikap itu kalimatnya tidak boleh kontras dan kalimatnya itu harus berupa motivasi, sehingga tidak boleh menggunakan kalimat tetapi, namun itu tidak boleh, tapi bisa menggunakan kalimat dengan bimbingan dan pendampingan seperti itu. Dan semua aspek atau sikap tadi itu harus dituliskan dalam kalimat deskripsi juga. Selanjutnya untuk Balkis, aspek sosial dari jujur itu dia sangat baik, sehingga predikatnya sangat baik karena sikap toleransi, tanggung jawab, dan percaya dirinya juga baik. Tapi di jujur dia sangat baik. Nah, gimana bunyi deskripsi penilaian dalam rapotnya? Jadi seperti ini. Ananda Balkis selalu menunjukkan sikap jujur, memperlihatkan sikap baik dalam toleransi, tanggung jawab, dan percaya diri. Selanjutnya untuk Bella itu dalam sikap toleransi masih perlu bimbingan.
Nah, sedangkan dalam sikap tanggung jawab, ia sudah sangat baik, sehingga predikatnya baik. Nah, penulisan dalam rapotnya, dalam deskripsinya, predikatnya diisi baik, kemudian deskripsinya menjadi Ananda Belha menunjukkan sikap tanggung jawab yang sangat baik, memperlihatkan sikap baik dalam kejujuran dan percaya diri, dengan bimbingan dan pendampingan akan mampu meningkatkan sikap toleransi. Oke, selanjutnya kita akan membahas penilaian KI 3 atau pengetahuan. Nah, dalam mengisi penilaian KI 3 atau pengetahuan ini, kita harus mencari atau merekap dari nilai HPH dulu. HPH itu didapat dari KD 1, 3.1 sampai 3.5. Ini berbeda-beda ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan dengan KD. Kebetulan dalam mata pelajaran sosiologi kelas 11 semester 1 itu KD-nya ada 5 dari 3.1 sampai 3.5. Nah, nilainya dimasukkan sebagai berikut, teman-teman bisa mengamati sendiri di gambar. Nah, kemudian kita menghitung nilai HPH. HPH itu didapat dari penjumlahan KD 3.1 sampai 3.5, kemudian dibagi 5. Nah, hasilnya itu masuk dalam nilai HPH. Kemudian nilai HPH nanti akan dibulatkan. Selanjutnya, kita juga mengisi nilai HPA. HPA itu yang dimasukkan itu nilai HPH tadi, kemudian nilai HPTS dan HPAS, kemudian baru bisa didapat nilai HPA. HPA ini caranya gimana? Caranya itu mendapat nilai HPA itu dari nilai HPH dikali 2 plus nilai HPTS plus HPAS dibagi 4, baru nanti mendapat nilai HPA. Dan nilai HPA ini juga nanti akan dibulatkan. Ya, yang saya beri warna kuning itu nanti pembulatannya ini akan dimasukkan dalam penilaian raport. Selanjutnya untuk penentuan predikat, misalnya KKM-nya 80 lah, maka nilai rumusnya itu nilai maksimal min KKM per 3. 3 ini didapat dari mana? Angka 3 itu diperoleh dari jumlah predikat selain D. Artinya predikat A, B, dan juga C. Misalnya saja nilai maksimalnya 100, terus KKM-nya 80, berarti 100 min 80 per 3. Didapat nilai 6,67, yang nantinya dibulatkan menjadi 7. Sehingga panjang intervalnya 7, KKM 80, rentan predikat A lebih dari 93, B antara 87 sampai 93, dan C itu antara nilai 80 sampai dengan 86, dan yang predikat D atau perlu bimbingan itu kurang dari 80. Ini sudah sangat jelas ya. Yang D itu perlu bimbingan, jadi nilainya di bawah KKM. Kalau KKM-nya 80 berarti nilai D itu nilai rentannya kurang dari 80. Kalau C itu 80 sampai 86, karena panjang intervalnya 7, jadi nilai C, B, dan A itu rentannya 7. Misalnya saja ya, yang rentan predikat C, kita hitung. Nilai 80 berarti, mulainya 80, berarti 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Nah, berapa rentan intervalnya? 7 kan? Ya, begitu. Begitu pula dengan yang B dan juga A. Kemudian ini daftar kompetensi dasar semester 1 sosiologi kelas 11, bisa diamati sendiri ya di gambar. Nah, ketentuannya dalam pembuatan deskripsi menggunakan nilai KD tertinggi dan juga nilai KD terendah saja, disesuaikan dengan predikat KKM juga ya. Kemudian bagaimana mengisikannya dalam raport? Selanjutnya saya bahas. Untuk Arini misalnya, nah nilainya dia 86 ya, kita lihat di HPH tadi. Untuk Ananda Arini nilainya 86, sehingga ia masuk dalam predikat C. Nah, seperti apa deskripsinya? Deskripsinya itu kita lihat juga di HPH. Di HPH ya nilai tertingginya di KD 3.3 dan nilai terendahnya di 3.1. Kita sesuaikan kalimatnya dengan KD-nya tadi. Jadi bunyi deskripsi dalam penilaian rapotnya seperti ini.
Ananda Arini baik dalam memahami penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam menyikapi keberagaman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat, cukup dalam memahami tinjauan sosiologi dalam mengkaji pengelompokan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya untuk Aulia juga sama, didapatnya dari nilai HPH. Nilai tertingginya Aulia ini di KD 3.2 dan 3.3, sedangkan nilai terendahnya itu di KD 3.4, sehingga bunyinya Ananda Aulia baik dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat, baik dalam memahami penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam menyikapi keberagaman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat, cukup dalam menganalisis potensi-potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang beragam serta penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya nilai tertingginya yang dicapai 2, untuk Aulia tadi kan 2 nilai tertingginya. Ya sudah, kita tuliskan KD keduanya dalam deskripsi seperti itu. Kemudian untuk Balkis itu nilai tertingginya di KD 3.5, nilai terendahnya di KD 3.4. Sehingga bunyi deskripsi dalam penilaian rapotnya, Ananda Balkis baik dalam penerapan metode penelitian sosial berorientasi pada pemecahan masalah berkaitan dengan konflik kekerasan dan penyelesaian. Cukup dalam menganalisis potensi-potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang beragam serta penyelesaiannya. Selanjutnya untuk Bella tadi nilainya itu 83 sehingga masuk dalam predikat C juga. Kemudian deskripsinya itu didapat dari nilai tertingginya ia di KD 3.1 dan nilai terendahnya itu di KD 3.2, sehingga berbunyi kalimatnya Ananda Bella baik dalam memahami tinjauan sosiologi dalam mengkaji pengelompokan sosial dalam masyarakat, perlu bimbingan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Gimana, udah paham teman-teman? Kalau sudah, kita lanjutkan kepada penilaian KI 4 atau keterampilan. Teman-teman bisa melihat di gambar, misalnya untuk Arini, kompetensi dasar yang harus dicapai dalam KI 4 ada 4.1 sampai 4.5 sebagai berikut, bisa diamati. Ada penilaian praktek, produk, proyek, dan portofolio, sehingga memunculkan skor sebagai berikut. Nah, skor yang saya warna merah itu skor yang terendah, kemudian skor warna hijau itu tertinggi, dan yang kuning itu nantinya akan kita masukkan dalam penilaian rapot. Oke. Udah diamati ya, teman-teman. Nah, sehingga penentuan predikatnya, misalnya KKM-nya itu dalam KI 4 itu 65, maka rumusnya itu sama seperti tadi, nilai maksimal min KKM per 3. Kalau nilai maksimalnya 100, KKM-nya 65, berarti 100 min 65 per 3, sehingga dimunculkan nilai 11,67 yang bisa dibulatkan menjadi 12. Ya, selanjutnya sehingga panjang intervalnya itu 12, KKM 65. Nah, rentan predikat penilaian A, B, C, dan D. Berarti D itu kurang dari 65, artinya kurang dari KKM. C itu 65 sampai dengan 76. Jadi panjang intervalnya itu 12, bisa dihitung sendiri, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 12 kan? Begitu pula dengan rentan predikat B antara 77 sampai dengan 88, dan juga rentan predikat A atau kategori sangat baik itu lebih dari 88. Nah, sehingga penulisan dalam rapotnya sebagai berikut. Untuk Arini nilainya kan tadi 85 ya. Sehingga memunculkan predikatnya itu masuk nilai 85 itu masuk dalam predikat B atau baik. Deskripsinya, Ananda Arini sangat baik dalam memaparkan strategi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, baik dalam memaparkan pengelompokan sosial dengan menggunakan tinjauan sosiologi. Jadi kalimatnya itu harus disesuaikan juga ya.
biasanya kalau keterampilan itu biasanya memaparkan, menceritakan, seperti itu kalimat-kalimatnya. Kemudian untuk aulia nilainya 86, berarti nilai 86 itu masuk dalam predikat baik. Deskripsinya, Ananda Aulia sangat baik dalam memaparkan pengamatan dan diskusi mengenai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat, baik dalam menceritakan kajian pengamatan dan diskusi tentang pengelompokan sosial dengan menggunakan tinjauan sosiologi. Untuk Balkis itu nilainya tadi didapat 87, itu masih masuk dalam predikat baik ya. Bunyi kalimatnya dalam rapot itu, Ananda Balkis sangat baik dalam menggambarkan laporan penelitian sosial berorientasi pada pemecahan masalah, baik dalam memaparkan pengamatan dan diskusi tentang konflik dan kekerasan serta upaya penyelesaiannya. Untuk Bella sendiri nilainya tadi 86, masih masuk juga dalam predikat baik juga. Nah, bunyi kalimatnya, Ananda Bella sangat baik dalam memaparkan tentang pengelompokan sosial dengan menggunakan tinjauan sosiologi, baik dalam menampilkan diskusi mengenai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Nah, sekian ya teman-teman, mungkin bisa dipahami pemaparan dari saya, bisa diamati sendirilah. Nanti kalau diamati sendiri pasti lebih paham. Kalau lihat gambar-gambar yang tadi, itu akan mudah dalam memahaminya ya. Sebenarnya tidak begitu sulit dalam memasukkannya menjadi nilai rapot. Udah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.